sarapan? Iya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah. Sudah, berarti masih semangat ya pagi-pagi. Biar lebih semangat lagi, saya beri semangat. Tepuk semangat, yaitu berdiri dulu semuanya. Kalau saya bilang semangat pagi, semua jawab ho ya, yes, gitu ya. Paham? Paham. Senyum-senyum gitu. Oke, 1, 2, 3. Semangat pagi. Enggak. Kurang semangat. Oke? Semangat pagi. Yes. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semuanya masuk semua hari ini? Oke, bagus. Langsung saja saya mulai, yaitu tentang menelaah unsur-unsur pembangun atau struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks cerpen. Di sini ada yang tahu nggak apa sih artinya teks cerpen? Yang bisa angkat tangan. Ada yang tahu? Roro tahu? Oke. Teks cerpen yaitu teks cerita pendek. Di sini saya bacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, yaitu yang pertama, menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Yang kedua, menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Berikut adalah unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tolong dibacakan, Nugroho. Unsur intrinsik apa saja? Yang pertama alur, yang kedua tema, yang ketiga penokohan, yang keempat latar, yang kelima amanat. Oke, terima kasih Nugroho telah dibacakan. Siapa yang tahu apa artinya alur? Ya, apa? Sebuah jalannya cerita dalam cerpen. Oke, bagus. Kalau tema yang lain? Ya, Pokok gadis. pikiran sebagai dasar cerita. Oke, pinter. Penokohan? Angkat tangan yang tinggi dong. Karakter dalam cerpen seperti antagonis, tritagonis, dan protagonis. Apa yang dimaksud antagonis? Jahat. Protagonis? Baik. Tritagonis? Netral. Pinter semuanya. Apa yang dimaksud dengan latar? Selain tempat, ruang waktu. bagus. Yang amanat? Pesan yang disampaikan dalam cerpen. Oke, berarti kalian sudah memahami tentang unsur intrinsiknya. Lalu yang kedua yaitu unsur ekstrinsik yang berdasarkan di luar cerpen. Apa isinya unsur ekstrinsik? Apa yang kalian ketahui? Latar belakang penulis. Oke, lanjut. Latar sosial. Lanjut. Nilai-nilai terkait moral, agama, budaya sosial. Oke, pinter banget Clarissa. Saya apresiasi, aktif sekali. Lalu yang selanjutnya yaitu teks cerpen. Teks cerpen. Apa saja isi dari teks cerpen? Yang pertama, abstrak. Lalu yang kedua, orientasi. Yang ketiga, Komunikasi. Yang keempat, Evaluasi. dua. Dan yang kelima, Resolusi. yang terakhir, Kode. nah, di sini apa yang kalian ketahui tentang abstrak? Awal atau gambaran awal dari teks cerpen. Bagus. Orientasi, Berkenalan tentang tokoh dan latar dalam cerpen. komunikasi, Peristiwa sebab akibat atau awal mula terjadinya konflik. bagus. Evaluasi, Perjalanan konflik menuju puncak atau klimaks. pinter. Resolusi, Solusi dalam pemecahan masalah. yang lain boleh jawab, jangan tarik saja. Oke, yang terakhir kode. Akhir cerita atau nilai atau pesannya disampaikan oleh penulis. Bagus. Kalian sudah memahami strukturnya
tadi yang sudah ya ini kaidah kebahasan cerpen. Tolong dibacakan Jovan. Silakan, ini dibaca, ini aja dibaca. Oh nggak kelihatan. Ya udah saya bacakan aja ya. Kaidah kebahasan cerpen yaitu kaidah kebahasan cerpen menggunakan kalimat yang bermakna lampau, lalu menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Lalu yang ketiga, kata kerja menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, lalu menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung, dan yang menggunakan dialog, lalu menggunakan kata sifat dan menggunakan kata majas. Di sini sebelum saya memberikan latihan, apa saja isi dari kalimat yang bermakna lampau, seperti contohnya pada zaman dahulu, pada Beberapa hari yang lalu. Lalu yang kedua yaitu menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Apa saja isinya? Lalu, sebelum, Sesudah, sesudah, kemudian. Pintar sekali. Lalu yang selanjutnya itu menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Apa saja? Meminta, menyuruh, menulis, melamar. Oke. Yang selanjutnya itu menggunakan kata langsung dan tidak langsung. Contoh menggunakan kalimat langsung seperti apa, Tarisa? Perintah atau tanya. Oke. Yang tidak langsung? Yang tidak langsung kalimat berita atau penjelasan dalam berita. Oke, bagus sekali. Sudah paham. Yang selanjutnya itu menggunakan banyak dialog, yaitu seperti bercakap-cakap, seperti kancil dengan kura-kura. Oke. Yang selanjutnya menggunakan kata-kata sifat seperti malas, sopan, pinter, cerdas, kaya, baik, sopan. Lembek. Yang terakhir yaitu menggunakan kata majas. Seperti ada yang bisa angkat tangan? Bunga desa, ketika menghitamkan, Oke. gelar berita, gulung tikar. Oke, Susan ada lagi? Sudah, sama ya? Iya. Sebelum saya memberikan latihan kepada kalian, ada yang ingin ditanyakan tentang teks cerpen? Sudah paham ya? Oke, latihan kali ini yaitu berkelompok antara 5 orang atau 6 orang, yaitu membuat kalimat atau teks cerpen berdasarkan strukturnya. Saya beri waktu 30 menit, cukup? Cukup ya. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, selesai. Ada yang ingin maju, kelompok berapa? Kelompok berapa? 2. Oke, langsung maju aja. Yang lainnya menyimak ya. Oh, Balkis, silakan Balkis. Di sini saja. Akan keikhlasan hidup, akan terus bertahan kesedihan masih menderita diriku setelah ditinggal pergi pendamping hidupku, kini anakku satu-satunya juga telah tiada. Sungguh aku tak sanggup memaki pencipta diriku yang telah menyelamatkan dari sebuah insiden naas beberapa tahun yang lalu. Aku percaya akan ada hikmah dari semua ini dan akan terus bertahan, terus menjalani hidupku hingga nanti aku menyusul anak dan kekasihku di sana. Sudah. Oh, sudah? Oke, kita review bersama-sama ya. Belum. Kita review dulu. Abstraknya apa? Kesedihan masih menderita diriku setelah ditinggal pergi pendamping hidupku, kini anakku satu-satunya juga telah tiada. Hujan air mata tentu saja menetes di sini di mataku. Berarti galau ya ceritanya ya. Orientasinya apa? Sedih, latar waktu kini serta 40 hari setelah si pendamping hidup wafat dan 7 hari setelah anakku wafat. Oke, komplikasinya yang di mana? Sang tokoh sedih karena ditinggal mati sang anak padahal sebelumnya telah ditinggal pendamping hidupnya. Sang tokoh menghilangkan rasa sedih dengan terus menjalani hidup dan menyibukkan diri, dan sang tokoh pun memutuskan untuk tetap bertahan hidup, tidak mencari pendamping hidup yang baru. Oke, untuk evaluasinya? Mengenalkan konflik sudah ada sejak di awal paragraf awal, yakni saat sang tokoh kehilangan anak tercintanya, padahal sebelumnya dia telah ditinggalkan oleh pendamping hidupnya. Resolusinya di mana? Resolusinya, Iya, lanjut. selain itu, si tokoh juga memutuskan untuk tidak mencari pendamping hidup lagi. Hal ini bisa dilihat daripada kalimat-kalimat yang ada di paragraf akhir. Oh, dan yang terakhir, pesan moralnya? Cerpen di atas mengajarkan kita untuk tidak menyalahkan Tuhan saat terpuruk dan tetap setia kepada pasangan hidup kita. Baik, terima kasih kelompok 2 sudah betul. Kita beri aplaus. Ya, langsung duduk aja. Terima kasih kelompok 2. Yang lain sudah paham untuk membuat teks cerpen berdasarkan strukturnya? Sebelum saya tutup pembelajaran pada hari ini, ada yang ingin ditanyakan?
Sudah paham semuanya ya? Oke, untuk pertemuan selanjutnya yaitu besok, maksudnya kita akan membahas tentang teks puisi. Jadi tolong dipelajari, besok kita bahas sama-sama. Oke? Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.